Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asita, mahasiswi dari Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengembangan kapasitas ketahanan diri atau resilience. Pengertian resilience, pengembangan kapasitas atau capacity development adalah sebuah pendekatan yang pada masa sekarang ini secara luas digunakan dalam pembangunan masyarakat. Menurut Goldberg, resiliensi adalah seseorang dalam mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi, mengatasi, dan memperkuat dan mentransformasikan pengalaman-pengalaman yang sulit menuju pencapaian adaptasi yang positif. Beberapa ciri individu yang memiliki resiliensi. Menurut Baumgartner, individu yang resiliensinya tinggi akan menampilkan kemampuan dalam dirinya yang meliputi: pertama, intelektual yang baik dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, mempunyai temperamen yang easygoing dan berkepribadian yang dapat beradaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, mempunyai self-image yang positif dan menjadi pribadi yang efektif. Yang keempat, optimis. Yang kelima, mempunyai nilai pribadi dan nilai budaya yang baik. Yang keenam, mempunyai selera humor. Faktor-faktor resilience ada 3, yaitu yang pertama, I have, untuk dukungan eksternal dan sumber-sumbernya. Yang kedua, I am, untuk kekuatan individu yang ada dalam diri seseorang. Yang ketiga, I can, untuk kemampuan interpersonal. Yang pertama, I am. Faktor I am merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri, seperti perasaan, tingkah laku, dan kepercayaan yang terdapat dalam diri seseorang. Faktor I am terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, bangga pada diri sendiri. Yang kedua, perasaan yang dicintai. Yang ketiga, mencintai, empati. Yang keempat, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya I have. Aspek ini merupakan bantuan dari sumber dari luar yang meningkatkan resiliensi. Yang pertama, struktur dan aturan rumah. Setiap keluarga mempunyai aturan-aturan yang harus diikuti. Jika ada anggota keluarga yang tidak mematuhi aturan tersebut, maka akan diberikan penjelasan atau hukuman. Sebaliknya, jika anggota keluarga mematuhi aturan tersebut, maka akan diberikan pujian. Yang kedua yaitu role model. Role model adalah orang-orang yang dapat menunjukkan apa yang individu harus lakukan, seperti informasi terhadap sesuatu, dan memberi semangat agar individu mengikutinya. Yang ketiga, hubungan dengan orang-orang terdekat. Mempunyai hubungan orang-orang terdekat dari individu seperti suami, anak, orang tua, dan orang yang sekitarnya. Yang ketiga, I can. Faktor I can di sini berhubungan dengan kompetensi sosial dan interpersonal seseorang, yaitu yang pertama, mengatur berbagai perasaan dan rangsangan. Yang kedua, mencari hubungan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, kemampuan untuk memecahkan masalah. Fungsi resiliensi. Yang pertama yaitu untuk mengurangi resiko mengalami konsekuensi negatif setelah adanya kejadian hidup yang menekan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan munculnya rantai reaksi yang negatif setelah peristiwa hidup yang menekan. Yang ketiga, membantu menjaga harga diri dan rasa mampu diri. Yang kelima, meningkatkan kesempatan untuk berkembang. Tahapan resiliensi. Menurut Cegeri and Okovics dalam Coulson menyebutkan 4 tahapan yang terjadi ketika seseorang mengalami situasi dari kondisi yang menekan atau significant adversity, antara lain yaitu yang pertama, mengalah. Mengalah yaitu kondisi yang menurun di mana individu mengalah atau menyerah setelah menghadapi suatu ancaman atau keadaan yang menekan. Yang kedua, bertahan. Bertahan di sini, pada tahapan ini individu tidak dapat meraih atau mengembalikan fungsi psikologis dan emosi positif setelah dari kondisi yang menekan. Yang ketiga, pemulihan. Pemulihan di sini kondisi ketika individu mampu pulih kembali, mampu beradaptasi dalam kondisi yang menekan, walaupun sebenarnya masih menyisihkan efek dari perasaan negatif yang dialaminya. Kemudian yang keempat,
dapat berkembang pesat. Pada tahapan ini, individu tidak hanya mampu kembali pada tahapan fungsi sebelumnya, namun mereka mampu melampaui level ini. Pengembangan kapasitas diri dalam praktik kebidanan. Pengertiannya itu peningkatan kemampuan, keterampilan, bakat, dan potensi oleh individu, kelompok individu, atau organisasi yang berguna untuk memperkuat diri dalam mempertahankan profesinya di tengah perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan kapasitas diri dalam praktik kebidanan. Yang pertama, tingkatan individual dilakukan dengan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, tingkatan organisasi, sistem kepemimpinan, pengembangan jaringan organisasi, sistem manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, tingkatan sistem. Di sini kerangka kerja berhubungan dengan pengembangan kebijakan dan peraturan. Hubungan ketahanan diri dengan kebidanan. Yang pertama, ketahanan diri seorang bidan terbangun dari kepribadian dirinya. Yang kedua, menjadi seorang bidan harus mampu memahami kebutuhan klien dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang ketiga, ketahanan diri pribadi dapat dimulai dari optimisme dalam bertindak untuk masa depan. Yang keempat, berani gagal, berani memulai, dan berani mencoba. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.